Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau saudara minggu lalu tidak sempat hadir, ya, saya mau pastikan saudara mendengar rekaman sharing dari Pak Jonathan Patiasina minggu lalu. Sebab apa yang saya mau sampaikan adalah kelanjutan dari apa yang Bang Jo sampaikan. Nah, kalau saudara mendengarkan Bang Jo minggu lalu agak-agak bingung, ya, saudara rasanya perlu untuk mendengar beberapa khotbah yang sebetulnya adalah rangkaian dari apa yang telah terus saya sampaikan. Saudara nanti bisa search di YouTube tentang bumi dan dunia. Di situ saudara bisa mendapatkan ide lebih tentang sistem pemerintahan kerajaan Allah. Sebab minggu lalu Pastor Jonathan bicara tentang memprioritaskan kerajaan. Nah, saya khawatir pemahaman kita tidak lengkap kalau kita tidak mendengar sejak awal atau kita tidak mendengar secara utuh. Nah, jadi pastikan saudara mengikuti setiap butir-butir kebenaran yang disampaikan. Saya bisa paham kalau saudara kadang-kadang bisa ada halangan, saudara tidak bisa datang, tetapi saudara jangan sampai ketinggalan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Nah, kalau saudara mau mendengarkan rekaman yang minggu lalu, saudara lihatnya di hari ini. Jadi kalau saudara buka YouTube, saudara cari yang hari ini punya ibadah. Sebab apa yang ada di YouTube itu selalu telat 1 minggu. Kalau saudara cari tanggal minggu lalu, maka itu sebetulnya khotbah 2 minggu yang lalu, ya. Jadi kalau saudara nggak hadir pada minggu lalu, saudara mau mendengar rekamannya, dan saya rasa saudara perlu untuk mendengarkannya, saudara lihat yang di ibadah hari ini. Dan ketika Pak Jonathan mendoakan kita secara komunitas, di sana Pak Jonathan juga bernubuat buat komunitas ini. Dan saya rasa nubuatan itu telah mulai digenapi, ya. Nubuatan tersebut dikatakan bahwa pengaruh kita, impact kita akan ada di pulau-pulau yang lain juga. Dan hari ini sebab ketika saya merenungkan, saya berdoa akan apa yang disampaikan, saya percaya itu tidak harus bentuknya gereja. Kita tidak tahu apakah Levos nanti bisa ada di luar kota juga. Kita juga nggak berpikir ke arah situ untuk sekarang ini. Tetapi yang jelas pergerakan misi kita itu sudah sampai di luar-luar pulau. Dan saya percaya itu juga merupakan benih rohani yang kita tanamkan. Nah, bulan April kita mau ke Rote, ya. Ada seminar buat hamba Tuhan, ada KKR juga, kita sedang melakukan misi juga. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara yang mau ikut berpartisipasi untuk perjalanan kita ke Rote, saudara bisa mendaftarkan diri nanti di depan. Oke, kita akan masuk langsung, saya nggak mau terlalu banyak di sininya, nanti waktu kita habis. Oke, kalau saudara mendengarkan apa yang Pastor Jonathan Patiasina sampaikan minggu lalu, maka pasti saudara akan tertumbuk dengan sebuah pertanyaan follow up. Sudah banyak yang menanyakan sama saya. Pertanyaan ini klasik, pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh semua orang. Dan semua orang pasti menanyakannya. Jangankan orang-orang, jangankan saudara, saya pun terus mencarinya. Pertanyaan itu adalah gini, gimana saya tahu kehendak Tuhan? Sudah pasti, sebab ini adalah pertanyaan yang ditanyakan dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Dan saya harus beritahu bahwa saya pun terus mencari hal tersebut. Sebab begini, banyak orang salah berpikir. Kita suka berpikir kehendak Tuhan itu seperti sebuah titik, sebuah hal yang pragmatis, sebuah tujuan yang kita cukup tahu satu kali seumur hidup. Enggak. Kehendak Tuhan itu seperti sebuah perjalanan, seperti sebuah perjalanan pencarian dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa stop untuk mencarinya. Nah, itu sebabnya tidak ada orang yang bisa mendefinisikan apa itu kehendak Tuhan buat saya. Sebab yang pertama memang saudara harus cari sendiri, yang kedua saudara harus ada di dalam pencaharian itu atau perjalanan itu. Dan saudara harus mengalaminya sendiri. Dan saya harus beritahu, ini bukan satu hal yang statis, tapi ini adalah perjalanan iman saudara.
Untuk mengetahui hal tersebut, kita hanya bisa mengajarkan prinsip-prinsip supaya kita bisa hidup dalam perjalanan kehendak Tuhan itu. Dalam perjalanan pencaharian kehendak Tuhan itu. Nah, Kak udah dengan sangat baik ya mengajarkan ya bahwa hal yang pertama adalah memprioritaskan kerajaan. Nah, nanti saudara silakan mendengarkan saja apa yang disampaikan minggu lalu. Tapi sebenarnya gini, ada satu kata kunci kan. Penebusan adalah transfer system, pindah sistem. Dari sistem pemerintahan kegelapan kepada sistem pemerintahan kerajaan Allah. Jadi begini, hal pertama yang perlu kita kerjakan, kalau kita mau ada di dalam perjalanan pencarian akan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kita selesaikan dalam hidup ini, yang pertama pastikan dulu, saudara harus hidup dalam sistem pemerintahan Allah. Kalau kita tidak hidup dalam sistem pemerintahan Allah, kita tidak akan pernah bisa ada dalam perjalanan itu. Sebab frekuensinya beda, sebab tidak akan nyambung. Pastikan dulu kita ada dalam sistem pemerintahan itu. Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah, sekarang sistem apa yang ada dalam hidup kita? Siapa yang memerintah dalam hidup kita? Apakah sistem dunia ini atau sistem kerajaan Allah? Nah, ini ada di khotbah tentang bumi dan dunia. Saya kasih clue-nya aja sedikit. Apakah hidup kita didorong oleh keinginan-keinginan kita? Alkitab berkata, sistem dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apakah itu yang memerintah dalam hidup kita? Atau hal yang lain? Ini adalah PR paling pertama, bahwa kita perlu hidup dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah dulu. Kalau kita tidak hidup dalam sistem ini, kita tidak akan pernah bisa ada dalam perjalanan itu. Kehendak Tuhan, perjalanan dalam journey ini, dalam quest ini seperti perjalanan kehidupan di mana ada banyak pintu. Nah, manusia memang punya kecenderungan maunya instan, maunya cepat. Kasih tahu aja Tuhan, langsung. Manusia itu maunya instan. Kenapa banyak orang cari-cari paranormal, cari yang katanya orang pintar? Saya kasih tahu ya, hanya orang bodoh yang mau ke orang pintar. Itu aja, ingat itu. Kalau saudara masih berpikir cari orang pintar, saya harus beritahu. Hanya orang bodoh yang mencari orang pintar itu. Kenapa? Sebab manusia itu tidak sabar, tidak mau dalam proses perjalanannya, maunya tahu langsung hasil akhirnya. Nah, kalau saudara baca Alkitab, Tuhan itu selalu menuntun step by step dari pintu yang satu kepada pintu yang lain. Yang dibutuhkan di sini adalah ketaatan untuk mengikuti semua tuntunan Tuhan. Kalau dalam hidup kita ini misalnya ada 10 pintu, manusia mau tahu langsung pintu nomor 10. Tapi cara kerja Tuhan gak begitu. Saudara ikut Tuhan pintu 1, nanti Tuhan buka pintu 2. Saudara melangkah lagi, Tuhan buka pintu 3. Nah, inilah yang disebut dengan perjalanan iman saudara. Dan kalau saudara lihat Alkitab, itu juga kan yang apa Tuhan kerjakan kan. Kepada Paulus, kepada Abraham. Tuhan gak kasih tahu langsung kan, Abraham di mana tanah perjanjian itu, ikuti saja. Itulah sebuah perjalanan perjalanan pencarian kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan semakin kita masuk, kita taat, kita jalan di dalamnya, maka itulah yang saudara mungkin sering dengar bahasa ini. Kita dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. 2 Korintus 3 ayat 18 tulis itu kan. Ketika kita hidup dalam sistem pemerintahan Allah, selubung kita akan diambil. Kita tidak hidup sebagai orang munafik yang berselubung, tetapi kita akan dibawa ke dalam kemuliaan yang lebih besar. Itu yang Alkitab catat. So, untuk kita tahu kehendak Tuhan yang paling pertama adalah pastikan kita hidup dalam sistem pemerintahan yang benar. Kita punya cara berpikir yang benar. Apa itu kehendak Allah? Itu bukan soal satu titik, ya, bukan satu titik. Jadi yang mau pragmatis, yang mau instan, nggak akan ketemu ini. Ini adalah sebuah perjalanan terus menerus, sebuah perjalanan terus menerus. Saya ambil contoh hidup saya. Ketika saya kuliah, saya dapat beasiswa untuk bisa meneruskan S2 di Australia. Bagi saya itu adalah sebuah perjalanan.
Sampai di Australia mesti ngapain, saya hanya bisa ikut saja dulu. Di situ udah stabil, tahun 2012 Tuhan suruh saya pulang. Di Indo mau ngapain? Ya belum tahu. Apakah udah terpikir akan ada live house? Bayangan pun belum ada. Tahun 2014 pulang, mulai perjalanan pelayanan lagi. Terus step by step. What is the next season? Saya pun belum tahu. Saya terus bergumul akan hal ini. Saya terus mencari kehendak Tuhan apa yang perlu saya selesaikan dalam hidup ini. Jadi ini adalah pergumulan, perjalanan iman setiap orang percaya. Nah, setelah saudara tahu prinsip ini, nah sekarang saya mau bagikan prinsip yang kedua. Matius 13 ayat 44 sampai 46, kita lihat. Buka Alkitab saudara. Yang bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Kalau bukanya dari handphone, tolong di flight mode, jangan balas WhatsApp, you will get lost. Oke, saudara ibadah 1,5 jam, 2 jam, please. 1,5 jam, 2 jam itu jangan buka Instagram, Facebook, dan kawan-kawannya. Nanti juga bisa itu. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ini adalah rangkaian dua perumpamaan yang langsung berdempetan. Apa kesamaan dari dua perumpamaan ini? Dan Tuhan menggambarkan gini, hal kerajaan sorga seumpama. Saudara tidak akan menemukan langsung hal kerajaan sorga itu apa sih? Yesus pun tidak memberikan definisi baku. Tapi dia banyak bicara melalui perumpamaan. Dan saudara harus menyusun puzzle tersebut. Nah, ada satu value yang Tuhan sedang ajarkan. Dan ini sangat penting. Kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan dalam hidup saudara, saudara harus tahu prinsip ini. Di sini ada harta terpendam, di sini ada mutiara berharga. Oke? Maka prinsipnya begini. Kehendak Tuhan hanya diberitahu kepada orang-orang yang memvalue tinggi. Yang memperlakukan kehendak Tuhan itu. Seperti harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Last week, saya pun baru tahu, Kak Jo cerita, rupanya ada satu buku kan, bukunya apa, saya lupa, yang tentang cari tahu kehendak Tuhan, ketika kita tahu, lemparkan dirimu sampai mati, sampai kehendak Tuhan itu jadi. This is exactly the words yang Kak Jo katakan kepada saya ketika pertama kali ketemu dengan saya. Dan saya baru tahu dari mana kata-kata itu berasal. Dan prinsip itu juga yang saya pegang terus sampai hari ini. Tetapi rupanya begini, orang-orang yang akan diberitahu kehendak Tuhan dalam proses ini adalah orang-orang yang memvalue tinggi, yang menghargainya seperti harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Persoalan banyak orang get lost dalam perjalanan ini. Satu, salah pemahaman, tadi dia pikir ini instan cukup 1 titik. 2, banyak orang datang dengan mentalitas tuh begini. Gue mau tahu dulu deh, entah kalau gue udah tahu gue timbang-timbang ya, baru saya putuskan saya mau atau enggak. Sorry. Kehendak Tuhan bukan untuk orang yang cuma sekedar mau tahu doang lalu menimbang-nimbang. Karena Alkitab bilang gini, ini Matius 7, dan saudara jangan tersinggung dengan ucapan ini, bukan saya yang mengatakan, Yesus yang mengatakan. Barang kudus bukan buat anjing, mutiara bukan buat mulut babi. Ya kan? Halo? Yesus yang katakan. Tuhan tahu hati setiap orang. Kalau kita hanya mau menjadikan kehendak Allah sebagai ban serep dalam hidup ini, nanti aku dengar dulu ya, aku mau cari tahu dulu ya.
Kalau enak aku jalanin, kalau enggak ya udah Tuhan jangan lu deh. Sorry, bukan buat yang ini. Kehendak Tuhan itu barang yang kudus, mutiara yang berharga. Tuhan akan reveal kepada orang-orang yang punya komitmen, yang memvalue tinggi ini. Tuhan hanya akan beritahu kepada orang-orang yang mau berikan hidupnya untuk menjadi pelaksana kehendaknya. Ini barang kudus, ini mutiara berharga. Bukan untuk yang menimbang-nimbang, bukan untuk yang treat this sebagai ban serep. Ada banyak orang treat Tuhan seperti ban serep. Ya. Tuhan hanya alternatif saja. Ya. Atau percaya Tuhan sih, tapi punya cadangan juga. Ada juga yang modelnya gitu. Saudara tahu apa yang saya maksud? Oh iya, saya kan ketemu dengan banyak orang yang gini. Ibadah iya, percaya Yesus iya, tapi ban serepnya banyak. Cadangan, kalau-kalau yang utama lagi nggak kerja. Ya. Apalagi yang urusannya sama cuan, ya. Jadi dia tetap cari orang pinter buat backup-backupnya, ya. Ya. Saya ketemu dengan yang model-model begini. Saya pernah datang ke satu rumah, ya, percaya Tuhan, tapi saya lihat tangganya kok beda. Iya, jadi step 1, 2, dan 3 itu beda. Step 1, 2 itu ada beda sendiri. Lalu saya tanya, kenapa ini dibikin beda? Barangkali seni kan? Ya kagak apa-apa sih kalau seni. Gak taunya bukan. Ini sudah dihitung katanya. Oke. Saya harus beritahu. Kehendak Tuhan hanya untuk orang-orang yang menjadikan Tuhan mutlak raja dalam kehidupannya. Saudara tidak perlu ban serep, apalagi menjadikan Tuhan ban serep. Ini prinsip yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Kita harus punya hasrat yang kuat untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Nah, baru Matius 6 ayat 33. Kita baca lagi. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Tetapi carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau minggu lalu Kak Jo sudah bicara tentang prioritas kerajaan Allah, maka saya akan menyambungnya sekarang dengan kalau minggu lalu membangun budaya memprioritaskan kerajaan Allah, sekarang saya akan membangun budaya kebenaran. Kenapa ini sangat penting? Sebab begini, kehendak-kehendak Tuhan pasti ada di dalam kebenarannya. Kehendak Tuhan pasti ada di dalam pikiran Tuhan. Oke? Nah, pikiran Tuhan tertuang di dalam firman-Nya. Firman itulah yang menjadi kebenaran. Makanya, orang yang menghormati firman pasti menghormati Tuhan. Saya udah sering sampaikan ini. Orang yang tidak menghormati firman pasti tidak menghormati Tuhan. Saya tidak pernah ketemu ada orang yang bisa berkata dia menghormati firman tapi dia menghormati Tuhan tapi dia tidak menghormati firman. Saya tidak jumpai ada orang yang bisa begini. Orang yang menghormati Tuhan pasti menghormati firman. Tidak menghormati firman pasti tidak menghormati Tuhan. Prioritas kita adalah jelas, kerajaan Allah dan kebenaran. Kita perlu ada dalam budaya kerajaan Allah, kita perlu ada di dalam budaya kebenaran. Waktu saya harus bagikan ini juga, waktu kita ngobrol sama Kak Jo dengan ada Pak Suranta, ada Pak Budi juga. Nah, lalu kita lihat sekarang, Amsal 4 ayat 20-23. Ini ada hal baik yang saya pikir saya perlu sampaikan kepada saudara. Supaya saudara tahu bahwa firman Tuhan itu sangat penting. Membangun budaya kebenaran itu sangat penting. Kita hafal pasti ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kita hafal ayat ini. Saudara pasti hafal ayat ini. Tapi kalau saudara baca konteksnya dari di atas, ini tentang jalan hidup orang benar. Ini tentang masalah didikan, tentu konteksnya adalah didikan firman Tuhan. Maka kita lihat dari ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku.
Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Apa yang disimpan? Didikan firman Tuhan. Apa yang disimpan? Ajaran firman Tuhan. Baru dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan. Firman itu sumber kehidupan. Dan bagi mereka yang mendapatkannya, dan apa? Kesembuhan. Firman itu sumber kesembuhan. Roh kita itu sakit ketika kita jatuh ke dalam dosa. Dan yang bisa menyembuhkan itu cuma firman, saudara. Nah, baru jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa yang perlu dijaga? Apa yang perlu dijaga? Firman yang udah masuk ke dalam hati kita. Kalau hati kita nggak ada firman, nggak ada yang perlu dijaga, Pak. Apa yang mau dijaga? Hati itu perlu dijaga karena ada firman, ada didikan, ada ajaran, ada nasihat Tuhan yang masuk ke sana. Itu yang perlu dijaga. Kalau hatimu kosong, tidak ada firman di dalamnya, apa yang mau dijaga? Nggak usah dijaga udah. Nah, itu sebabnya kita perlu membangun budaya kebenaran. Nah, kita masuk. Untuk memastikan kita membangun budaya ini, kita harus mengenal kebenaran secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Dan secara cepat, ada 4 macam kebenaran yang perlu kita miliki. Sehingga kita menjadi utuh. Karena saudara tidak bisa cuma mau memilih yang satu, lalu membuang yang lain. Kita perlu punya keempat-empatnya. Yang pertama, untuk membangun budaya kebenaran ini, kita perlu yang namanya ortodoksi. Kalau saya bicara ortodoksi di sini, ini bukan bicara aliran, bukan bicara merek gereja. Tapi ortodoksi di sini adalah ortos dan dokein. Ortos artinya lurus, benar. Dokein artinya ajaran, nasihat, pendapat. Jadi kebenaran pertama yang perlu kita bangun dalam hidup kita, itu bicara ajaran yang benar, jalan yang benar. Jelas, ajaran yang kita pegang, fondasi kita harus bersumber kepada Alkitab. Harus bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Kita jangan menambahkan sumber yang lain sebagai fondasi kebenaran kita. Dan saya pastikan, saudara berjemaat di keluarga Lifehouse Community, saya pastikan bahwa pembicara-pembicara sekalipun bukan saya yang bicara, saya pastikan mereka harus memiliki dasar biblikal yang kuat. Dan kuping saya tidak bisa ditipu untuk hal ini. Saudara jangan tanya sama saya, pastor ini jamnya Rolexnya asli palsu. Wopuca tahu. Tapi kuping saya tidak bisa dibohongin kalau masalah ajaran. Kalau ada ajaran menyimpang, alarm saya pasti bunyi paling kencang. Saudara perlu tahu ini, bukannya menyombongkan diri, supaya saudara tahu di mana pijakan kita dan saudara aman. Saudara tidak akan dibawa sesat ke sini. Nah, dari sumber fondasi, ini saudara juga perlu tahu ya. Sesekali saya harus perlu beritahu ini ya. Saudara harus bayangkan gini, kekristenan 1 abad pertama itu kan diberitakan hanya oleh tradisi lisan. Coba saudara bayangkan kalau saudara hidup di abad pertama. Memang ada perjanjian baru. Mari kita buka Matius 6 ayat 33. Enggak ada, Injil Matius juga belum ada, ya kan? Lalu bagaimana kekristenan mula-mula itu diberitakan? Tradisi lisan. Tradisi lisannya siapa itu kan? Para rasul. Orang-orang yang langsung ikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun duduk di kaki Tuhan Yesus. Para rasul ini juga punya murid-murid lagi. Nah, saudara nggak usah pusing akan hal ini. Saya hanya cerita sedikit aja. Dan saya mempelajari tulisan-tulisan ini semua. Lalu,
mereka punya murid-murid lagi. Jadi semua punya akar kerasulan yang jelas. Lalu ketika kekristenan semakin jauh dari zaman para rasul, mulai muncul ajaran-ajaran yang aneh, yang menyimpang, yang mencakup fondasi dasar kekristenan. Lalu gereja berkumpul, saat itu gereja masih menjadi satu, belum seperti sekarang, belum ada, kalau sekarang gereja itu kan 3 stream besar, Ortodoks, Katolik, dan Protestan. Saat itu semua jadi satu. Belum ada aliran apa. Jadi sebenarnya saya tuh kalau ditanya ya, Pastor, Lifehouse itu aliran apa? Sebenarnya itu pertanyaan yang paling malas saya jawab. Sebab memang harusnya kita nggak usah main di aliran, kita langsung berenang ke samudra. Kita jangan dipetakompi lah sama aliran-aliran. Nggak, tapi ini saudara perlu tahu begini. Ketika gereja menghadapi masalah sejak abad pertama, dulu belum ada Alkitab, apalagi belum ada Alkitab di abad pertama, gereja itu bersidang. Saat itu semua jadi satu. Nah, kalau saudara lihat di Alkitab saudara, Kisah Rasul pasal 15 itu adalah sidang yang pertama yang disebut dengan konsili. Di mana saat itu pelayanan Paulus dan Barnabas banyak diganggu, banyak dipertentangkan. Kok ini nggak begini, kok ini nggak begitu? Lalu gereja bersidang. Maka ada satu prinsipnya di Kisah Rasul 15 ayat 28, kagak perlu dibuka, saya cerita aja. Oleh keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi jelas, fondasi dasar kebenaran iman Kristen itu tidak boleh dibikin perseorangan. Saya tidak boleh bikin teori-teori saya sendiri. Nah, jadi ada baiknya kita udah 5 tahun, mungkin saudara juga nggak tahu ini fondasi kita di mana sih. Nah, sesekali saya mau ajak saudara membaca ini. Indah boleh bantu saya dah. Indah bantu supaya saudara tahu pijakan kita adanya di sini. Nah, yang ada di depan sini adalah pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Oke, kenapa saya nggak pakai pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli itu bukannya salah, tapi tidak lengkap. Dan pengakuan iman rasuli hanya dipakai oleh gereja-gereja yang ada di stream barat. Tetapi ada satu pengakuan iman yang diterima oleh semua gereja, mau timur, mau barat, mau apapun. Itu namanya pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Ini saya baru bicara fondasi. Sebenarnya ini gampang. Kalau ada ajaran yang menyimpang dari sini, itu sudah pasti sesat. Ini tidak bisa dilawan. Ini diterima oleh gereja Tuhan ketika gereja Tuhan masih menjadi satu. Dan yang ikut merumuskan ini masih ada akar rasuliahnya. Nah, oke, Indah boleh dibantu. Saudara ikut membaca, kita perlu membaca sesekali. Pengakuan iman Nicea Konstantinopel 381 Masehi. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Dilahirkan, bukan diciptakan. Sehakikat dengan Bapa, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia telah disalibkan untuk kita pada waktu Pontius Pilatus, menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia akan kembali dengan mulia untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya takkan berakhir. Dan kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan bersama Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan, yang bersabda dengan perantaraan para nabi. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan akhirat. Ya. Amin. Jadi ketika gereja dulu diganggu, dikatakan Yesus itu ciptaan, saudara tinggal lihat ke pengakuan iman ini. Itu sudah ada.
ya. Tidak diciptakan tapi dilahirkan, Allah dari Allah yang sejati. Semua komplit ada di sini. Nah, kalau misalnya saksi Yehova gitu. Saksi Yehova tidak ada masalah dengan pengakuan iman rasuli. Sebab siapa Yesus tidak dijelaskan secara clear di situ. Tapi kalau saksi Yehova kalau bertemu dengan pengakuan iman ini langsung mental. Ini contoh. Tapi ini kan baru bicara fondasi. Nah, bangunan di atasnya juga harus benar kan. Makanya kita pasti memastikan orang-orang yang boleh bicara di sini, orang-orang yang punya dasar biblical yang kuat, yang tidak suka memperkosa ayat Alkitab, ya, yang dicomot-comot, ya. Contohnya kan misalnya ngelihat ayat 30, 60, 100 kali lipat ganda, dibilang itu uang kolektor, misalnya begitu. Itu kan comot-comot ayat namanya. Memang tidak menentang pengakuan iman ini, tapi itu kan bangunan yang rapuh. Nah, kita pastikan itu. Fondasi benar, bangunannya juga harus baik, bangunannya juga harus indah. Nah, tetapi gini, saya nggak mau lama-lama di sini. Ortodoksi itu bukan hanya pemahaman Tuhan secara kognitif atau secara pemahaman informatif, tapi juga secara empiris, di mana saudara bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka sekali lagi saya tekankan, ya, siapapun yang bicara di mimbar ini adalah pelatih, bukan perantara saudara dengan Tuhan. Saudara harus punya perjalanan iman sendiri dengan Tuhan. Saudara harus mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara harus masuk ke dalam perjalanan iman tersebut. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi saudara. Jadi jangan tanya kehendak Tuhan dalam hidup saudara kepada saya. Saya pun sibuk mencarinya. Dan saudara harus menemukan sendiri. Saudara harus ada di dalam perjalanan iman tersebut. Oke. Jadi perhatikan langkah kaki Tuhan dalam setiap peristiwa hidupmu. Seringkali dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, di situ Tuhan kasih benih rohani untuk saudara tahu apa yang saudara harus kerjakan. Seringkali penderitaan saudara, kesulitan kita, kesusahan kita, justru itu Tuhan sedang mengisi sesuatu dalam rahim rohani kita. Dengan cepat, yang kedua, tadi ortodoksi ya. Jadi pemahaman Alkitab secara menyeluruh dan persekutuan pribadi dengan Tuhan membuat seseorang memiliki kebenaran ortodoksi secara utuh. Tapi ada 4, bukan cuma 1. Itu kan baru yang pertama. Yang kedua sekarang. Setelah ortodoksi, ortopraksis. Ini penting. Ortos lurus, ya, dan praksis yang berarti tindakan yang benar. Ortopraksis adalah melakukan yang kita pelajari. Jadi nggak bisa sepotong-sepotong, ya, tidak bisa sepotong-sepotong. Ortopraksis dengan standar firman Tuhan tidak mungkin dapat terjadi tanpa ortodoksi. Nah, saya kasih contoh dalam Alkitab, di mana ada ortodoksi tanpa ortopraksis. Kita lihat Matius 23 ayat yang kedua dan 3. Oke, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Mereka punya ortodoksinya. Ya. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Mereka nggak punya ortopraksisnya. Jadi tidak bisa hanya punya pemahaman tapi nggak punya kelakuan. Yang ada dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan gini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya. Sebenarnya ortopraksis ini perlu dilatih, saudara. Kesalehan itu perlu dilatih. Sampai kesalehan itu, keserupan dengan Kristus itu jadi refleks hidup kita. Tahu refleks ya? Refleks itu gerakan yang otomatis, respon cepat yang keluar. Refleks itu bisa dilatih. Nah, makanya latihlah dirimu beribadah di sini ini kan bukan latihan kebaktian, tapi ini latihan eusebia, latihan kesalehan. Nah, kesalehan itu adalah perlu kita latih supaya kesalehan jadi refleks hidup kita.
Kalau ini nggak dilatih, nggak akan jadi refleks. Kalau refleks itu respon cepat yang otomatis keluar tanpa saudara pikir. Ketika saudara disakiti, saudara nggak perlu menimbang lagi, perlu mengampuni atau tidak. Kalau itu udah jadi refleks, itu udah jadi habit, itu jadi gaya hidup, itu kan otomatis keluar. Nah, kesalehan itu perlu kita latih. Ortopraksis perlu kita latih. Ya. Apa yang perlu dilatih? Kesalehan, kesucian, respect kita, semua itu perlu dilatih. Nah, dan praksis ini perlu kita praktekkan dalam lingkungan keluarga, kerja, gereja, dan di segala tempat. Tapi banyak kan orang yang bilang gini, yang penting kelakuan, gue gak mau pusing soal ajaran. Ketemu gak? Ah, hati-hati. Ortopraksis tanpa ortodoksi itu juga ada contohnya dalam Alkitab. Gak boleh. Ini semua empat-empatnya harus ada. Roma 10 ayat 2-3. Roma 10 ayat 2-3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka apa? Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini bukan orang yang bercanda-bercanda, enggak, sungguh-sungguh. Tetapi apa? Enggak punya pengertian yang benar. Akibatnya apa? Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, enggak punya ortodoksinya, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Orang yang cuma mau tahu ortopraksis tanpa mau belajar ortodoksi yang benar, udah pasti ujungnya mendirikan kebenaran sendiri. Nanti dia punya versinya yang menurut logikanya, bukan menurut kebenaran firman Tuhan. Ortodoksi perlu, ortopraksis juga perlu. Tapi nggak sampai di situ, ada yang ketiga. Pak Aman boleh main dengan lembut? Tandanya kita udah nggak lama lagi. 2 poin lagi, cepat saudara ya. Oke, ortopati yang ketiga. Berasal dari kata ortos dan patos. Ortos lurus benar, patos itu sikap hati, afeksi atau keinginan yang benar. Ortopati itu bicara motivasi terdalam ketika kita melakukan sesuatu. Ortodoksinya punya, ortopraksisnya punya, ortopatinya juga penting. Jangan tahu ajarannya, melakukan motifnya salah. Afeksinya salah, nggak bisa juga. Alkitab kasih contoh, ada loh yang ortodoksinya benar, ortopraksisnya benar, ortopatinya salah. Dikecam juga sama Tuhan Yesus. Matius 23 ayat yang ke-15. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Orang Farisi, ahli Taurat punya ortodoksi. Dalam hal ini juga punya ortopraksis. Mereka bersemangat mentobatkan orang. Mereka bersemangat mengajarkan ajarannya mereka kepada orang. Tapi dikecam Tuhan. Kenapa? Ortopatinya salah. Salahnya di mana? Nah, zaman dulu, ya, bait Allah itu dikuasai oleh orang Saduki, saudara. Jadi imam-imam, ya, itu semua golongan Saduki. Mereka yang menguasai bait Allah, mereka yang pegang uang semua. Orang Saduki ini kaum-kaum elit, high class. Yang kedua adalah kelompok Farisi. Nah, saudara kalau dengar Farisi jangan alergi dulu. Yesus itu termasuk golongan Farisi. Ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu beragam. Ada yang dari Farisi, ya. Ada yang dari Selot, itu Simon orang Selot. Nah, tapi saya cerita 3 stream besar. Nah, Farisi ini golongan yang paling banyak pengikutnya. Ini golongan akar rumput. Tapi mereka tidak kebagian uang. Ini banyak orang susah, saudara. Karena bait Allah semuanya dikuasai oleh Saduki. Nanti ada golongan yang ketiga, namanya Eseni. Itu mereka lihat, wah ini Saduki brengsek, Farisi brengsek.
mereka menyendiri. Nah, Yohanes Pembaptis ikut SNI. Nah, orang-orang Farisi ini putar otak. Gimana nih? Kita susah nih gini. Kita tidak bisa atur uang persembahan. Akhirnya dia putar otak. Dia berusaha mentobatkan orang-orang yang dari luar agama Yahudi juga. Tapi motifnya supaya dapat duit. Makanya dia dikecam sama Tuhan Yesus. Kamu mengarungi lautan samudra untuk mentobatkan satu orang. Bagus sih kedengarannya, tapi motifnya salah. Kita harus tanya loh motivasi kita ikut Tuhan. Mungkin saudara belajar Alkitab, berusaha menghidupi firman Tuhan. Tapi sekarang saya tanya, ortopati kita gimana? Jangan-jangan kita melakukan semua ini, kita tuh cuma mau menjadikan Tuhan hansipnya kita. Supaya Tuhan menjaga aset-asetku. Halo? Jangan sampai aset-asetku hilang. Ortodoksi mengajar kebenaran tentang memberi. Kita praktekkan. Ortopraksis kita praktekkan. Ortopati kita gimana? Apakah supaya Tuhan kembalikan lebih banyak lagi? Atau supaya nama kita dikenal untuk kebanggaan diri kita? Ortopati itu penting. Ada yang keempat, yang terakhir kita selesai. Itu ortolatri. Ortodoksi benar, ortopraksis benar, ortopati benar, yang terakhir, ortolatri kita juga harus benar. Berasal dari kata ortos, lurus, dan latreia, ibadah kita, penyembahan kita juga harus benar. Ini latreia ini pengabdian yang benar, pelayanan yang benar. Ortolatri ini bukan bicara model kebaktian, bukan. Bukan model ibadah, bukan. Tapi ini bicara keintiman dan pusat penyembahan kita. Ini bukan soal saudara ke gereja pakai baju apa, gaya nyanyinya gimana, apakah angkat tangan, pala miringnya berapa derajat. Bukan soal itu yang diatur, bukan itu. Tapi ini bicara keintiman kita dengan Tuhan. Ini bicara pusat penyembahan dalam hidup kita itu siapa. Jangan-jangan pusat penyembahan kita diri kita sendiri loh. Kita buka ayat yang terakhir. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Ini sebuah penglihatan Yohanes. Indah, boleh maju ke depan dan teman-teman yang lain. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan lihat ini, mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Sebuah penglihatan yang sangat hebat. Yang menunjukkan ketika seseorang di hadapan tahta Tuhan, dia rela melepaskan mahkotanya, melemparkan mahkotanya di hadapan tahta Tuhan. Gak ada kebanggaan diri, gak ada kemuliaan diri. Ini bicara siapa yang jadi pusat penyembahan dalam hidup saudara. Siapa pusat kemuliaan dalam hidup kita. Ini bicara ortolatri. Saudara, pelayanan di tempat ini, ada di tempat ini. Ini bukan untuk kemuliaan kita, bukan. Pusat dunia itu bukan kita, bukan. Pusat dunia kita itu harusnya Tuhan. Makanya orang-orang yang siap melayani Tuhan adalah orang-orang yang tidak mencari kehormatan diri. Yang dicari adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang menjadi pusat penyembahan kita? Akan terlihat apa yang menjadi prioritas kita. Pusat penyembahan kita akan terlihat dari prioritas-prioritas kita.
kalau pusat penyembahan kita Tuhan, maka prioritas kita pasti kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang.